Baik, Bapak Ibu, mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita mau belajar dari peristiwa pohon ara. Ya, sama-sama buka Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Yang 18 saya bacakan, yang 19 Bapak Ibu, nanti yang 22 kita baca bersama-sama. Sekali lagi Matius pasal 21 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering? Bersama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, kita mau belajar dari peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pohon ara itu begitu penting bagi orang Israel. Ya, bahkan begitu sakralnya pohon ara itu. Karena apa? Banyak fungsinya bagi mereka. Pohon ara itu buahnya enak. Saya pernah dibawakan oleh-oleh dari Israel. Saya belum pernah ke Israel, ya. Tapi saya pernah dibawakan, itu pohonnya enak sekali. Apalagi kalau dimakannya pas musim panas itu buahnya manis, ya, manis sekali, ya. Bahkan daunnya juga bagus, ya. Buahnya itu bisa dikeringkan untuk dibuat bahan kue. Bisa untuk pengobatan juga, ya. Jadi fungsinya banyak sekali buat bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat sakral, tetapi ketika didapati tidak menghasilkan apa-apa. Ya, orang tua saya rumah di Oelomin. Oelomin itu ada di Nekamese. Jadi di samping kiri kanan dari rumah papa saya itu, beliau menanam pohon lengkeng, Bapak Ibu. Dan pohon lengkeng itu sudah ditanam sejak saya masih SD. Ya, kira-kira ya 35 tahun yang lalu lah. Ya. Sampai sekarang pohon itu tidak pernah berbuah Bapak Ibu. Bahkan pohon itu sudah lebih tinggi dari rumah saya. Bahkan daun-daunnya itu mulai menghalangi atap rumah. Bahkan kalau ada angin mulai merusak atap rumah itu. Saya berpikir wah ini harus ditebang. Tapi papa saya bilang jangan ya. Karena bahkan daunnya itu kalau gugur wah kotor sekali halamannya. Tidak tanggung-tanggung, ada 4 pohon Bapak Ibu. Ya. 4 pohon dan tidak pernah berbuah. Waktu saya datang ini pohon berbuah sih atau enggak sih saya bilang. Papa saya bilang pasti berbuah, saya percaya pasti berbuah. Jadi papa saya bilang kasih kesempatan tahun ini. Kalau enggak berbuah saya tebang. Saya yang tebang bukan papa saya. Gitu. Jadi saya bilang pohon kok udah tiap tahun hanya berdaun dan tidak pernah berbuah. Ibu coba kita bayangkan kehidupan kita. Kalau kita tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Ya, orang tua saja pasti marah, iya kan? Orang Kupang kalau ditanya, anaknya ada berapa? Ada 5 orang, tapi hanya 1 saya yang jadi manusia. Gitu. Jadi yang 4 jadi apa? Ya, kadang-kadang orang tua juga kesal kan? Biasanya anaknya banyak, tapi 1 saya yang jadi. Itu ungkapan orang Kupang ya, dan tidak boleh. Jadi kalau semua ya semua manusia gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Tuhan begitu marah ketika dia melihat ke pohon ini tidak menghasilkan buah. Ya. Pohon ara ini adalah lambang bagaimana Tuhan, slide-nya boleh ditayangkan Bapak Monci. Jadi next saja ya. Jadi Tuhan begitu kecewa ketika dia melihat bahwa kenapa pohon ini tidak berbuah. Ya. Pengutukan pohon ara ini sebagai lambang atau simbol
kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka tidak menghasilkan apa-apa, mereka tidak menghasilkan hal-hal yang tidak positif, ya. Bahkan mereka juga dianggap tidak menghasilkan buah kebaikan meskipun mereka telah memiliki pengetahuan dan kesempatan. Mereka adalah bangsa pilihan, ya. Mereka itu dipilih, mereka begitu istimewa, tapi mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mereka hanya bisa berdaun saja, ya. Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan bilang lebih baik ditebang. Kalau sudah kering, dicampakkan ke dalam api. Ya. Jadi kita manusia, kita sebagai bangsa pilihan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menghasilkan buah. Next, ya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar dari peristiwa pengutukan pohon ara ini. Di situ dikatakan bahwa Tuhan mendapati pohon ini tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kata buah dalam bahasa Yunani itu digunakan kata karpos. Karpos secara harfiah artinya buah, yang arti lebih luas dalam kekristenan itu berbuah atau menunjukkan pada hasil karya atau tindakan yang bermanfaat seperti berbuah-buah di dalam buah-buah roh. Ya. Jadi secara harfiah buah itu artinya sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat. Halo Bapak Ibu, sudahkah kita bermanfaat di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya makan, tidur, bangun, mandi, seperti itu? Ya, jadi kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tidak punya manfaat apa-apa di dalam kehidupan ini. Saya waktu mengambil keputusan untuk sekolah teologi, Bapak Ibu, saya berangkat ke Bandung tahun 2001, sampai di sana lalu ditanya, kamu bisa apa? Bisa apa? Saya nggak bisa apa. Bisa main musik? Tidak bisa. Bisa nyanyi? Apalagi. Saya bisa main jauh-jauh gitu. Kalau ada yang main musik saya main jauh-jauh misalnya. Lalu kamu bisa apa? Saya bisa berdoa saja gitu. Waduh, mau sekolah teologi nggak bisa apa-apa. Lalu saya bilang, ya Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya sudah datang jauh-jauh dari Kupang ke Soe, lalu gimana saya nggak bisa apa-apa. Lalu saya berdoa, Bapak Ibu. Saya diajar dosen pembimbing saya. Lalu saya mulai belajar doa puasa. Wah, saya di orang Kupang puasa ini apa? Saya bilang puasa tuh nggak boleh makan. Oh begitu ya. Jadi saya paksa, ayo puasa. Akhirnya kena asam lambung, Bapak Ibu. Ya, kena asam lambung. Jadi saya kurus kering waktu di Bandung. Masuk di asrama, tinggal di asrama. Tiap hari makan tempe goreng, tahu goreng, ikan asin. Itu hamba Tuhan kalau dalam proses itu makannya itu. Jadi kadang-kadang saya makan lalu saya mulai menangis. Jadi air mata saya kadang-kadang jatuh di makanan. Bapak Ibu. Aduh, saya di Kupang saya pernah makan ikan asin, lalu sampai Bandung saya makan ikan asin. Ya. Lalu tempe, aduh saya bilang tempe ini apa lagi ini. Ya, tapi itu yang kami makan tiap hari Bapak Ibu. Lalu proses Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. 2 tahun kemudian saya mulai menemukan saya bisa mengajar, Bapak Ibu. Lalu dalam bimbingan setiap hari kami dibimbing, dan kalau orang lain kuliah 4 tahun, saya kuliah 7 tahun, Bapak Ibu. Ya, jadi puas lah. Gitu. Orang biasanya cepat-cepat mau lulus, saya puas 7 tahun. Orang 8 semester, saya 12 semester. Ya. Karena saya kuliah sambil kerja. Ya, jadi saya kuliah sambil kerja. Jadi begitu praktek mengajar, lalu saya bilang, waduh ini semua mengajar nih. Tiap hari saya lewat jalan Pasteur, itu kalau Bapak Ibu yang pernah ke Bandung, Pak Billy pernah ke Bandung. Jadi lewat jalan Pasteur itu ada sebuah sekolah Kristen namanya Sekolah Kristen Trimulia. Kalau lewat situ saya selalu angkat tangan dalam hati, Tuhan saya mau mengajar di tempat ini. Pokoknya tiap kali pulang, pergi lewat situ, saya angkat tangan dan saya berdoa. Ya. Lalu pas sudah harus praktik, kami disuruh harus praktik mengajar di sekolah atau di gereja. Lalu saya dengan percaya diri, orang biasanya kalau praktik itu datang dulu ke sekolah, tanya boleh enggak saya praktik di sini. Nanti kalau bilang boleh, baru saya kembali ke kampus minta surat pengantar dari kampus. Kalau saya kebalik. Saya datang ke kampus, saya bilang saya minta surat pengantar karena saya mau mengajar di sekolah ini. Oke, kampus keluarkan surat, lalu saya datang ke kampusnya, ke sekolahnya. Datang saya ketemu satpam, gak boleh masuk Bapak Ibu.
ini orang hitam dari mana nih, saya boleh masuk. Ya. Lalu saya bilang, Pak, saya mau ketemu guru agama yang namanya Pak. Lalu Pak Satpam bilang, Pak Chandra ya. Oh iya Pak Chandra. Padahal saya nggak tahu guru agamanya namanya siapa. Lalu saya diantar, mari duduk di ruang tunggu. Lalu Satpamnya panggil Pak Chandra. Pak Chandranya datang, lalu Pak Chandra bilang begini, Pak Kris ya, oh iya saya Pak Kris benar. Dari tadi saya sudah perkenalkan diri ke Satpamnya. Pak Chandra, saya berencana kalau diizinkan saya mau praktek mengajar di sekolah ini. Pak Chandra bilang, Bapak serius mau mengajar? Iya, oke, ayo kita ketemu kepala sekolah sekarang. Lalu waktu kami masuk ke ruang kepala sekolah, Pak Chandra langsung perkenalkan, Pak Kepala Sekolah, ini Pak Kris, pengganti saya yang akan mengajar di sekolah ini, mengajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Saya langsung, Pak, kan saya baru mau minta mau praktek mengajar. Tenang Pak Kris, saya ini sudah 1 bulan ini berdoa, Tuhan tolong kirim guru pengganti buat saya, karena saya mau pindah dari sekolah ini. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa luar biasanya Tuhan bekerja. Jadi waktu itu saya langsung praktek mengajar kurang lebih 6 bulan. Setelah praktek mengajar saya pulang ke kampus, Pak Chandra telepon, Pak Kris mau nggak mau kuliah sambil mengajar? Oh mau dong. Jadi waktu itu saya kuliah sambil mengajar Bapak Ibu. Ya. Dan hasil dari saya mengajar adalah istri saya. Karena istri saya adalah mantan murid saya. Tapi jangan berpikiran negatif dulu. Karena kami pacaran waktu dia lulus, baru kami pacaran. Tapi ketemunya di kelas, ya. Jadi kami ketemunya di kelas waktu dia nggak boleh pacaran kalau dia waktu masih sekolah, karena bisa dikeluarkan. Saya keluar atau dia yang keluar, gitu. Jadi kami putuskan, oke, kami pacaran. Setelah dia lulus baru kami pacaran. Kurang lebih 7 tahun kami pacaran, itu dan akhirnya kami menikah. Jadi di balik sesuatu yang saya nggak punya sama sekali, tapi karena Tuhan bekerja, karena Tuhan menolong, dan saya bisa menghasilkan buah. Saya bisa punya manfaat, Bapak Ibu. Dari situ saya terus belajar, saya sambil mengajar. Kurang lebih hampir 15 tahun saya mengajar di Kota Bandung. Ya, jadi di sana itu semua murid-muridnya orang Chinese. Ya, cuma saya sendiri yang gelap di sana. Jadi kalau anak-anaknya agak nakal, saya nggak perlu berdiri, saya PM mata saya. Gitu, karena orang Kupang jadi orang pasti takut. Gitu. Ya, Bapak Ibu, oke, kita kembali ke poin ini. Ya, jadi buah atau berbuah artinya memiliki manfaat di dalam kehidupan ini. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita punya manfaat? Sudahkah kita berguna? Halo, Bapak Ibu. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi berkat dengan karunia dan talenta yang Tuhan kasih buat kita tuh gampang loh Bapak Ibu. Baca di dalam Alkitab semuanya ada. Ya, kita nih hidup nih bukan cuma makan, minum, tidur saja, tidak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi manfaat atau menjadi berkat bagi bangsa atau bagi orang-orang percaya dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu, kita mau belajar dari peristiwa pohon ara ini. Ya, oke. Yang pertama. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, orang percaya harus menghasilkan buah. Ya. Tidak ada orang yang tidak menghasilkan buah, pasti kita punya manfaat. Ya, kita diciptakan semua punya tujuan. Bapak Ibu lihat, mic ini diciptakan ada tujuannya. Supaya sebagai pengeras suara. Kuku ini ada manfaat gak? Ada. Kalau korek tai telinga kan enak gitu. Aduh, gatal enak. Jadi semua ada manfaat masing-masing. Rambut ada manfaat, alis mata ada manfaat. Ya kadang-kadang cukur kok tato justru apa-apa, tapi alis mata ini manfaatnya ada gitu. Ya untuk menahan kotoran gitu, ya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu manfaat. Mulut kita, mata kita, hidung kita, semua ada tujuan dan semua ada manfaatnya. Jadi kita harus menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 8. Saya bacakan untuk kita Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu adalah murid
muridku. Ya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Yang pertama, di situ ada buah pertobatan. Ya. Dalam menghasilkan buah, kita adalah buah-buah pertobatan. Bertobat itu artinya kita meninggalkan perbuatan lama kita. Ya. Dulu kita di kehidupan lama kita banyak berbuat dosa. Ya. Kita berbuat dosa, di situ ada perbuatan daging, membunuh, berzina, atau selingkuh dan sebagainya. Lalu kita bertobat. Bertobat artinya kita berbalik arah dari kehidupan kita lama kepada kehidupan yang baru. Tapi bukan berarti kita hanya berbalik saja, Bapak Ibu. Bertobat itu bukan berarti yang lama lalu kita berbalik yang baru saja, tidak. Tapi kita melangkah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Disitulah kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kalau dulu mungkin beta marah-marah, sekarang beta lebih sabar dan beta suka menasihati orang. Kalau dulu mungkin beta suka mencuri, membunuh dan sebagainya. Beta bertobat, beta meninggalkan kehidupan beta yang lama, saya yang lama. Lalu saya mulai berbuat baik, berbuat sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan saya. Jadi itu yang namanya pertobatan sejati dalam kehidupan kita. Jadi bertobat bukan dalam hati saja. Oh, dulu saya suka maki-maki, saya sekarang pendiam. Itu bukan bertobat, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu mulut saya pakai untuk mengutuk orang lain, untuk mengata-ngatai orang lain. Sekarang ketika saya bertobat, mulut itu saya pakai untuk memuji-muji nama Tuhan. Memakai untuk menasihati orang lain, memakai untuk mendoakan orang lain. Itulah manfaat dari mulut itu. Ya. Jadi jangan pakai untuk hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Hati yang bertobat memang hanya Tuhan yang tahu. Tapi pertobatan itu dilihat oleh orang lain. Ya. Mengasihi atau bertobat dalam kehidupan kita bukan untuk diri kita saja. Tapi juga untuk orang lain lihat. Oh, saya senang berdoa, saya senang baca Alkitab, saya senang puji Tuhan. Lalu manfaatnya untuk orang lain apa? Halo Bapak Ibu, kalau pohon berbuah itu bukan untuk dimakan sendiri oleh pohonnya. Ya enggak? Tapi untuk dimakan oleh orang lain. Tidak ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Jadi kita tidak menikmati apa kelebihan kita sendiri. Tapi yang menikmati kelebihan kita adalah orang lain. Kalau punya talenta kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau bisa bernyanyi, ya saya juga kadang-kadang, saya juga WL juga, tapi saya jujur Bapak Ibu, saya itu tidak ngerti notasi. Ya, kalau Kak Riki ini paling jago sudah. Ya, tapi saya nggak ngerti notasi loh Bapak Ibu. Kalau tuts piano bunyi apa ditanya nada apa saya nggak tahu, serius. Tapi saya punya feeling, ya. Oh, kalau dia nyanyi dari sini berarti dia harus angkat suara dari sini. Itu saya bisa. Ya. Tapi kalau notasi saya benar-benar buta. Ya, saya nggak ngerti sama sekali. Bapak Ibu, memang itu butuh karunia khusus dari Tuhan baru bisa tahu gitu. Tapi Bapak Ibu, ada banyak karunia yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita. Ya, nanti baca kitab surat Korintus. Karunia menasihati, karunia berdoa, karunia berbuat baik. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Dan semua itu memang butuh karunia, ya, butuh pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan bilang, oh ya sudahlah, kan beta sudah hidup di dunia ini ya beta menikmati apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan beta. Tidak seperti itu Bapak. Kita menghasilkan buah supaya dinikmati oleh orang lain. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Matius 3 ayat 10. Halo Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan bahwa kita akan ditebang. Lebih baik kita ditebang dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan datang lalu Tuhan lihat, aduh, musuh menghasilkan apa dalam kehidupan ini. Perumpamaan tentang talenta. Ya. Lihat perumpamaan tentang talenta itu. Waktu Tuhannya datang, sudah dipercayakan, sudah dikasih ini. Tapi dia tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Akan dihukum malah. Tapi lihat mereka yang menghasilkan buah. Alkitab mengatakan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, itu luar biasa kalau kita menghasilkan buah. Lalu buah apa lagi? Di situ dikatakan, oh itu kurang ya tulisannya. Buah bibir. Ibrani 13 ayat 15.
Kamu Once bisa bukakan dari situ Alkitabnya. Ya. Ibrani 13 ayat 15. Pujian dan ucapan syukur itu mengalir dari mulut kita. Halo Bapak Ibu, sudahkah kita pakai mulut kita untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Ya, dengan mulut kita memuji Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya, tuh, orang Kupang nih, gak apa-apa ya, ini saya ngomong jujur, hobi bamaki. Anak saya ini di rumah saja, karena saya kunci pintu, saya gantung kunci karena dia mau keluar. Karena kalau dia keluar berapa menit saja di luar, pulang-pulang bisa bamaki. Ya, luar biasa. Jadi sedikit-sedikit, pokoknya kata-kata liar yang saya bisa terkontrol. Ya, mulut kita pakai untuk mengutuk orang lain. Mulut kita pakai untuk gosip. Mulut kita pakai untuk membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain. Sudahkah mulut kita pakai untuk memberkati orang lain dengan menasihati atau mendoakan orang lain? Saya tiap hari Sabtu itu dagang es krim di Car Free Day. Jadi kalau Bapak Ibu yang nanti ke Car Free Day, saya nongkrong di seberang rumah jabatan gubernur. Nanti kalau bilang, oh saya dari GBI Hop, saya kasih es krim gratis. Ya, jadi kalau ketemu orang, saya selalu senyum, apa kabar. Jadi kalau orang datang beli, saya nggak langsung layani, saya tanya mau apa, enggak. Ya, saya tanya apa kabar, itu mereka senang sekali. Halo Bapak Ibu, ketemu orang tuh jangan langsung ngomong, tidak. Tanya gimana kabarnya, tanya bagaimana pekerjaannya, bagaimana keluarganya. Secara tidak langsung mungkin dia buka diri dan dia cerita. Itu kesempatan kita untuk kita mendoakan mereka. Ya, Bapak Ibu, jangan kita lihat orang lain ada masalah, itu banyak dosa. Itu pasti terkutuk. Aduh, itu paling senang menghakimi orang lain. Ya, kalau kita lihat orang lain jatuh, mari kita angkat dia. Amin. Kalau kita lihat orang lain sukses, bukan kita usahakan jatuhkan dia, tapi belajarlah dari dia. Amin. Kalau kita lihat orang lain di samping kita, mari kita gandeng dia, kita bersama-sama. Ya, jadi mari kita pakai mulut kita untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, lihatlah dengan mulut bagaimana lagu-lagu puji-pujian itu tercipta. Bahkan mazmur-mazmur oleh Daud itu dihasilkan dari mulutnya, ya, dari buah mulutnya yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kita mau evaluasi diri kita hari ini. Sudahkah kita pakai mulut kita, ya, untuk memperkatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Lalu yang ketiga ada buah apa? Buah pelayanan berdasarkan karunia-karunia yang kita miliki. Ya, gereja ini adalah wadah untuk bagaimana memaksimalkan potensi-potensi pelayanan yang ada di dalam kehidupan kita. Saya pelayanan bersama Pak Rubin di Bandung, Bapak Ibu. Gerejanya saja ada kurang lebih 5 di kota Bandung. Dan satu gereja itu biasanya 4 kali ibadah, Bapak Ibu. Ada yang 5 kali ibadah. Jadi orang parkir, ada yang pelayanan parkir, Bapak Ibu. Yang orang punya pabrik 5, ya pakai dasi tapi pelayanan pegang peluit, pakai rompi dan pelayanan pabrik, pelayanan parkir loh Bapak Ibu. Ya, kita mau jadi usher saja susahnya minta ampun. Bapak Ibu, orang-orang kaya di sana mereka tuh sibuk sekali tapi mereka masih bisa mempersembahkan kehidupan mereka supaya mereka mau melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya ingat pertama kali saya praktek mengajar di Jakarta di Kelapa Gading. Saat itulah saya ketemu dengan Pak Dedi. Saya diutus dari kampus praktek pelayanan di Kelapa Gading sampai hari Minggu kami tinggal di lantai 3 di gereja. Lalu pagi-pagi saya sudah pakai kemeja, dasi, rapi-rapi, pakai parfum. Turun sampai di bawah, pengurus gereja bilang, Pak Kris, ini peluit. Saya kaget, saya bilang ada pelayan peluit di gereja. Enggak, Pak Kris tolong ya parkiran di depan tuh, Pak Kris tolong atur supaya jemaat datang, parkir mobilnya yang rapi. Saya bilang, oh baiklah. Saya sedikit kecewa sih waktu pertama kali saya bilang, waduh Tuhan, saya sekolah teologi, lama-lama hanya pelayanan parkir, tapi saya mau, ayo
Saya ambil peluitnya, saya menuju parkiran dan saya melihat perut. Jemaat datang, aduh baik sekali ya, terima kasih. Ya jadi benar-benar kayak tukang parkir Bapak Ibu. Kalau ada nenek-nenek turun, saya bantu bukakan pintu, saya antar ke depan gereja. Itu yang saya lakukan. Minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua. Baru bulan ketiga saya dipercayakan untuk pimpin komsel. Ya, jadi Bapak Ibu, saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan karunia yang mereka miliki, mereka mau benar-benar melayani Tuhan. Ya, jadi jangan salah ya, Bapak Ibu, di gereja itu banyak sekali pelayanan, ada multimedia, ada asyir. Bapak Ibu jangan anggap remeh asyir itu. Ya, Bapak Ibu tahu cerita tentang Billy Graham, mereka bertobat gara-gara asyir. Ya, jadi Billy Graham bersaudara itu datang ke sebuah KKR yang sudah dimulai. Lalu sudah penuh sesak, lalu dibilang aduh kita pulang sesusu penuh nih. Lalu mereka mau beranjak pulang, tapi di depan mereka ketemu dengan Asyir. Asyirnya bilang kenapa pulang? Karena sudah penuh, sini saya carikan tempat supaya kalian bisa beribadah. Lalu Asyirnya dengan susah payah cari tempat, geser-geser orang, lalu mereka bisa duduk. Disitulah dia bertobat Bapak Ibu. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal kecil dalam kehidupan kita untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau mau jadi berkat, mau pelayanan tidak harus di mimbar sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa berdoa untuk orang lain, bahkan Bapak Ibu bisa mendengarkan orang lain cerita saja, itu karunia loh Bapak Ibu. Serius loh. Untuk mendengarkan orang lain cerita, ngomong, curhat itu butuh kesabaran, iya kan? Orang kalau cerita kadang-kadang, saya konselor juga, ya. Kita hanya butuh, mereka kadang-kadang hanya butuh didengarkan, ya. Orang yang lagi masalah tuh dia nggak butuh jalan keluar sebenarnya. Bahkan kita sebagai konselor nggak boleh memberikan jalan keluar juga, nggak boleh. Kalau dalam ilmu konseling itu kita tidak boleh kasih jalan keluar. Karena kalau suatu saat jalan keluar yang kita kasih itu bermasalah, kitalah yang disalahkan. Konselor tuh butuh hanya dengarkan saja. Kita dengarkan saja, dia cerita, aduh saya tuh begini. Oh ya, sabar ya. Oh ya, yang kuat ya. Itu saja. Dan itu butuh karunia loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa? Di gereja lah, wadah untuk kita bertumbuh. Dan kita menemukan apa yang menjadi kelebihan dalam kehidupan kita. Di gereja lah kita diperlengkapi Bapak Ibu. Bahkan dari gereja lah kita diutus. Ya. Jadi gereja itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar untuk diperlengkapi, untuk diutus dan menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Jadi jangan bilang, oh Sandi beta harus jadi pendeta di sini untuk berkhotbah, oh beta harus jadi WL, jadi pemain musik, enggak perlu Bapak Ibu. Tapi siapapun kita, kalau kita punya karunia, kita mau menghasilkan buah bagi Tuhan, yaitu pelayanan yang dibutuhkan. Ya. Kalau kita bisa menyumbang untuk gereja, itu juga sebuah pelayanan. Ya, aduh hari Minggu nih beta mau beli aqua, bawa aqua. Dua dus mahal, kosong deh. Beta taruh di depan, di bawah, kalau jemaat pulang dia haus, dia ambil kok diminum. Itu jadi berkat, jadi berbuah bagi pelayanan di mana saudara berada. Amin, Bapak Ibu. Saya jual es krim tuh kadang-kadang anak-anak tuh kalau pegang kan es krimnya pakai kon kan. Jadi saya taruh di kon, anak-anak pegang kadang-kadang suka lari-lari, jatuh. Saya bilang sini saya panggil, saya kasih lagi gratis. Orang tuanya mau bayar, saya bilang enggak usah, gratis. Bapak Ibu, saya bisa hitung 1 minggu itu 3 yang jatuh. Nah saya jual 2 tahun nih kali 3 so. Terlalu banyak yang kita kasih gratis. Tapi dengan saya berbuat demikian, mereka balik lagi. Tiap minggu saya dicari. Makin banyak pelayannya, pelanggan saya Bapak Ibu. Ya, saya kemarin acara eksotik di kantor gubernur, Bapak Ibu, 1 hari habis 6 ember es krim. Ya, karena pelanggan saya banyak sekali. Ya, nanti sebentar malam kalau sempat ke Sabuak Taman Nostalgia, nah saya jualan juga di situ. Tadi malam habis 5 ember, cuman dalam waktu 3 jam. Jadi karena orang cari, karena pelanggan. Jadi saya kalau berbuat baik sekecil apapun orang akan ingat loh Bapak Ibu. Ya, jangan berharap saya nggak ada uang, saya nggak bisa berbuat baik. Tidak, kecil saja dengan perubahan kecil yang kita lakukan, kita sudah menjadi berkat, kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saudara mau?
saya berdoa, saudara pasti sanggup. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini? Yang kedua, di situ dikatakan, kalau kamu percaya, kamu minta apapun akan pasti dikasih oleh Tuhan. Bahkan kamu berdoa, kalau kamu punya iman, kamu minta kepada gunung ini untuk pindah, pasti akan terjadi. Kuncinya kalau kamu percaya. Percaya artinya kita tetap melekat di dalam Tuhan. Percaya artinya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ranting itu tidak bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pohon, kepada batang dari pohon itu. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa di dalam dunia ini. Bapak Ibu jangan bilang, oh kan semua ini sudah jadi. Jadi kita nggak perlu berdoa pun Tuhan kasih berkat. Oh jangan salah Bapak Ibu. Ya, ada berkat yang khusus, ada berkat yang umum. Kalau matahari itu artinya Tuhan mengasihi semua manusia. Oh kalau dia jahat dia nggak boleh dapat matahari. Tidak, Tuhan itu baik, semua orang dapat matahari. Tapi kalau berkat khusus, dia tidak diselamatkan, tapi saya diselamatkan. Halo, kalau kita ada di dalam Tuhan, banyak berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah setiap musim. Daunnya tidak pernah layu. Makanya tetap tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini akan ada banyak godaan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh meninggalkan Tuhan. Akan ada banyak ajakan-ajakan. Akan ada banyak halangan-halangan supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Supaya kita tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Ingat, iblis itu sedang giat-giatnya bekerja. Iblis itu sedang cari cara bagaimana supaya kita dijauhkan dari Tuhan. Jadi kotong jangan bayangkan, oh iblis itu setan tuh yang menyeramkan, yang suka sembunyi di tempat-tempat angker, yang kalau kotong datang dia kestak, wah gitu. Tidak, iblis itu ada di dekat kita, bahkan dia sudah berevolusi kepada hal-hal yang canggih, yang sanggup mempengaruhi kehidupan kita supaya kita meninggalkan Tuhan. Ya, teknologi hari-hari ini, kebutuhan ekonomi, ya, pencarian jati diri, bahkan apa ya, sekarang itu mau senang saja susah loh. Maksudnya begini, orang mau bahagia, dia butuh validasi dari orang lain, iya enggak? Iya kan? Senang itu pilihan, senang itu keputusan saya, tapi kadang-kadang begini, kalau beta senang, kalau orang lain tahu beta senang. Halo, kalau lu Bapak Ibu posting sesuatu di sosial media, lalu Bapak Ibu scroll, apa yang Bapak Ibu cari? Di like-nya berapa ya? Ya kan? Ya ada yang komen ke sana ya. Aduh, kadang-kadang saya lihat ya, manusia hari-hari ini, bahkan saudara-saudara hari ini, mereka begitu berusaha mencari pengakuan dari orang lain, mencari pujian dari orang lain, mencari validasi dari orang lain bahwa orang tahu supaya oh saya bahagia. Ya. Kadang-kadang posting, wah lagi di atas mobil, atau lagi makan di restoran. Boleh sih, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu cara supaya orang tahu saya senang. Enggak. Bahagia itu keputusan pribadi kita. Amin. Senang itu keputusan pribadi saya. Mungkin hari ini saya cuma makan ikan goreng dengan nasi, pakai sambal yang ditunjuk tuh, lah gitu. Tapi saya bahagia, saya senang. Jadi ingat Bapak Ibu, kebahagiaan itu tidak butuh validasi orang lain. Tidak butuh pengakuan orang lain dalam kehidupan kita. Kita senang, kita bahagia kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan dan jangan andalkan manusia, maka kita akan terus menghasilkan buah. Sekali lagi, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita mau tetap berbuah, kita mau tetap menghasilkan buah, mari kita tetap tinggal atau kita tetap melekat di dalam Tuhan. Maka kita akan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, ya, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yesus mengutuk pohon anggur ini? Yang ketiga, tetap berbuah di masa sulit. Di situ Yohanes 15 ayat 2-4. Saya bacakan Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 2-4. Akulah pokok anggur yang benar
dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya lihat pengusaha-pengusaha anggur atau orang yang tanam anggur tuh, jadi kalau dia sudah mulai banyak berbuah, banyak berdaun, biasanya ranting-ranting yang tidak penting itu dipotong ya, dikurangi. Ya, jadi kadang-kadang dibersihkan, dibuang bagian-bagian yang tidak berbuah, tidak punya potensi untuk menghasilkan buah, itu dibuang kalau anggur itu. Jadi supaya ketika dia mulai berbuah, itu buahnya lebat tapi daunnya sedikit. Gitu. Jadi semua sari-sari, semua yang air-air yang dihasilkan oleh batang itu diarahkan ke buahnya sehingga buahnya bagus dan enak atau manis. Gitu. Jadi itu bagaimana caranya Tuhan agar kita tetap melekat kepada Tuhan, bahkan di masa sulit pun kita masih tetap menghasilkan buah. Tapi kalau kita belajar dari seorang tokoh bernama Daud, Daud itu sulit loh hidupnya. Ya. Dari sekian saudara-saudaranya dia kecil, dan Bapak Ibu tahu supaya dia dianggap ada loh. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kayak tadi orang Kupang bilang 5 orang, 1 jadi manusia. Nah kalau Daud ini ada berapa orang? 6 orang, 6 jadi manusia, 1 jadi manusia. Nah yang menjadi manusia ini Daud lah kira-kira. Nah supaya dia ada manfaat, Bapak bilang ini ada kambing, ada berapa ekor nih, lu bawa di padangnya, lu kasih makan. Begitu. Tapi tahukah Bapak Ibu, Daud melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kepercayaan bapaknya. Dia mengembalakan beberapa ekor kambing domba itu, dia rawat. Bahkan kalau ada serigala atau singa yang mencoba menerkam, dia bunuh. Loh, luar biasa. Dia halau mereka, dia jaga, dia rawat mereka dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh itulah Tuhan lebih lihat hatinya yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Tuhan percayakan kepada kita hal-hal yang kecil, tapi kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Masa sulit seorang Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf punya mimpi. Wah, saya akan jadi matahari yang disembah oleh saudara-saudara saya. Coba Bapak Ibu pulang kalau ada saudaranya 5, lalu omong ke saudara-saudaranya, lu akan sembah beta suatu saat. Coba Bapak Ibu berani ke sana. Pasti kakak yang bisa langsung, lu omong apa nih, gitu kan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bahkan ketika Yusuf omong begitu, saudara-saudaranya makin jengkel. Dan akhirnya karena dong begitu jengkel dan dia, dong buang dia ke dalam sumur, bermaksud membunuh dia. Tapi karena sudah jadi dong jual dia sebagai budak. Itu kesulitan besar yang dialami oleh Yusuf. Dia dijual dan dia jadi budak, masuk penjara. Tapi Yusuf, dikatakan kita bahwa Yusuf menghasilkan buah di dalam kehidupan. Ibu kadang-kadang masa sulit menghimpit kita. Saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Kami berenam. Lalu karena orang tua saya tidak sanggup menyekolahkan kami, mungkin bukan cuma menyekolahkan, tapi mungkin kasih makan juga agak susah. Jadi kami dititipkan, saya dititipkan di nenek yang ini, kakak saya dititipkan di bayi yang ini, adik saya dititipkan di om yang ini, dan kami tinggal dengan orang lain dari kecil. Bapak Ibu, saya tinggal di nenek saya di Oebobo. Kalau Bapak Ibu tahu mantan kepala sekolah SMP 1 dulu Ibu Pelo. Nah itu nenek saya, ya jadi saya tinggal di situ. Saya sampai sekarang saya ke situ tempat tidur saya masih ada Bapak Ibu. 35 tahun yang lalu masih ada. Di situ saya menangis, saya berdoa Bapak Ibu di tempat itu. Ya nenek saya itu karena didikan Belanda bangun jam 3:30 pagi itu harus bangun. Bangun sapu halaman, cuci piring, menyimpan rumah. Nanti jam 6 baru mandi 6:30 berangkat sekolah. Saya lakukan itu kurang lebih 6 tahun Bapak Ibu. Tiap hari saya berdoa, saya menangis, Tuhan tolong saya, Tuhan saya tidak mau seperti ini terus. Ya, dan itu proses Tuhan. Adik-adik saya juga sama, tinggal dengan orang lain. Ya, masa-masa sulit yang saya alami. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong bawa saya keluar dari semuanya ini. Orang tua saya tidak sanggup. Dia sanggup. Tapi saya bilang, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Jadi waktu pulang dari Bandung, saya bawa istri anak saya.
Lalu saya ke situ, ini tempat tidur saya masih ada. Ya, dari tempat tidur dari triplek itu masih ada semua. Bahkan tante-tante saya yang di situ bilang, wow, kamu luar biasa, kamu berjuang luar biasa. Bapak Ibu jangan tergantung dengan masa sulit. Amin. Jangan selalu bersembunyi, oh beta kan sudah ada papa mama, beta hidup seorang diri, ya sudah beta jadi ini sah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang sanggup. Bahkan dia mampu mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Oh karena orang tua saya bercerai jadi saya pakai narkoba. Loh kok seperti itu? Bapak Ibu kita menjadi orang yang berhasil karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita mau belajar dari Alkitab, dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Di masa sulit sekalipun mereka tetap menghasilkan buah. Amin. Manusia kan bukan pohon, jadi hanya berbuah kalau ada musimnya saja. Tidak Bapak Ibu. Nah, di situ ada sedikit kontroversi kalau Bapak Ibu baca. Alkitab mencatat dua peristiwa bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Yang pertama di Matius, yang kedua ada di Markus. Ya, Markus berapa di situ dikatakan? Markus pasal 11 ayat 24 ayat itu, 24 itu. Nah, di Matius, Yesus mengutuk pohon ara karena tidak menghasilkan buah. Tapi di Markus memberikan keterangan bahwa belum musim buah. Loh, lalu kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Saya baca di beberapa buku, di beberapa literatur, beberapa tafsiran. Memang kayak seperti ini nih, saya kayak contoh begini. Bapak Ibu tahu kalau sekarang lagi musim buah mangga. Tapi enggak semua mangga berbuah kan? Iya kan? Kita lewat, loh ini mangga kok enggak berbuah. Tapi kalau lihat di sebelah nih, loh kok dia berbuah gitu. Jadi ternyata buah atau musim-musim dari buah ara berbuah itu ada yang di awal, ada yang memang pas musimnya begitu. Kayak misalnya di Kupang ini banyak musim buah tuh musim apa ya? Desember sampai Februari ya. Setelah musim hujan tuh biasanya musim buah. Tapi ada kadang-kadang kayak sekarang nih musim buah yang kayak musim buah awal begitu. Jadi buah ara itu berbuah, dia ada juga yang berbuah di awal-awal. Waktu dia mulai menghasilkan tunas-tunas daun, itu disertai dengan tunas-tunas buah gitu. Jadi sudah juga musim buah. Jadi Markus bukan berarti Markus berbohong, tidak. Tapi memang sudah berbuah gitu. Jadi Tuhan bilang, loh memang ini sudah musim buah, tapi kenapa dia tidak berbuah? Dia dikutuk. Memang murid-murid pada saat itu bingung juga. Tapi itu teguran keras, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita tidak menghasilkan buah, bahkan pohon ara saja dikutuk. Jadi kalau kita tidak punya fungsi apa-apa, manfaat apa-apa, jangan sampai kita juga dikutuk, Bapak Ibu. Kita tidak mau menjadi orang terkutuk. Amin. Kita mau berbuah bagi Tuhan. Kita mau bermanfaat bagi Tuhan. Bahkan tidak jauh-jauh, kita mau bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi saya katakan bahwa manusia bukan pohon. Jadi manusia hanya berbuah pada musimnya saja. Tidak. Wahyu 22 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Wahyu 22 ayat 2. Di situ dikatakan, maaf tadi saya lupa menandai. Wahyu 22 ayat di situ dikatakan, demikian firman Tuhan, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan. Halo, 12 kali setiap bulan. Ya, itu. Ya. Tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, jadi kita menghasilkan buah sekalipun di masa sulit. Kita tidak tergantung dengan situasi. Amin. Mau jadi berkat jangan tunggu ada uang dulu. Halo, ya. Bahkan ada orang yang, aduh ini hari biasa ada uang persembahan, bisa usah pikir ijazah. Loh, ya. Kan Tuhan bukan butuh persembahanmu, tapi Tuhan butuh hidupmu hadir di gereja supaya kamu ada bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi jangan tergantung dengan situasi, Bapak Ibu. Aduh, kita mau jadi berkat, tapi bisa apa-apa. Menyanyi sesuara kiri kanan, ya,
berdoa saya kadang-kadang salah-salah. Saya ingat waktu pelayanan di Kelapa Gading, saya pernah dikasih komsel di sebuah keluarga lansia. Lalu ada ibu-ibu yang sakit, lalu yuk kita doakan yuk ya. Lalu ada seorang ibu-ibu berdoa, mari kita berdoa. Lalu dia mulai berdoa supaya ibu ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bulir-bulirnya kami jamah, kami sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah amin, lalu dia bilang, oh ya sakit saya yang di belakang ini agak sembuh. Ya, karena doa tadi luar biasa, ada jamahan Tuhan. Lalu saya bilang, tapi tadi ada yang aneh. Kenapa? Tadi waktu berdoa tuh bilang bulir-bulirnya. Harusnya apa? Bilur-bilurnya. Lalu ibu yang berdoa bilang, tidak apa-apa. Dengan bulir-bulir saja sembuh, apalagi dengan bulir-bulir saja sembuh, apalagi dengan bilur-bilur begitu. Ya Bapak Ibu, jadi gak butuh sempurna untuk kita melayani Tuhan. Amin. Gak butuh sempurna. Mungkin di Komsel sudah dipercayakan untuk memimpin firman Tuhan. Tidak apa-apa. Mungkin salah-salah, mungkin apa, tidak apa-apa. Di saat itulah kita belajar. Ya, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ya saya ingin menampilkan seorang tokoh yang luar biasa. Dia adalah seorang pemuda dari Ukraina. Ya, di Ukraina dia tinggal sama ibunya, mereka susah sekali. Mereka mau makan saja, bahkan di sana masih perang terus, orang masih bunuh-bunuhan. Lalu dia sama ibunya putuskan untuk merantau ke Amerika. Lalu mereka berangkat dengan tabungan yang mereka punya dan mereka tinggal di Amerika. Di Amerika karena mereka tidak punya rumah, Bapak Ibu. Jadi mereka tuh tinggal kayak apa, orang Amerika tuh sebutannya homeless begitu. Jadi mereka tiap hari antri makanan gratis yang dibagi oleh orang-orang, yayasan-yayasan. Terus seperti itu. Lalu dia mulai berpikir, wah Tuhan, saya tidak mau seperti ini terus. Saya mau berubah, saya mau terobosan terjadi dalam kehidupan saya. Lalu dia mulai ikut kursus-kursus, Bapak Ibu. Dia mulai ikut kursus komputer. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, ada sekolah-sekolah gratis yang dia ikuti. Dia belajar sungguh-sungguh, lalu sementara kuliah dia lamar ke beberapa perusahaan dan dia diterima di beberapa perusahaan komputer yang terkenal di Amerika. Pelan-pelan dia belajar dia bersama teman-temannya. Pada akhirnya dia harus hubungi keluarganya yang ada di Ukraina gitu. Bagaimana caranya? Nggak mungkin kirim surat, kan lama gitu. Lalu dengan teknologi yang dihasilkan mereka bikin satu aplikasi. Aplikasi itu namanya WhatsApp. Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai hari-hari ini. Ini namanya Jan Kaum kalau Bapak Ibu lihat di internet. Aplikasi ini dijual ke sebuah perusahaan dan Bapak Ibu tahu dibeli berapa? Hampir 300 triliun aplikasi ini. Dan dia sekarang kaya raya. Dari seorang yang homeless, dari seorang yang tidak punya apa-apa, dari seorang yang hampir putus harapan, hampir menyerah di dalam kehidupannya. Tapi dia mau berjuang, dia mau bertekad dalam kehidupannya, saya mau menghasilkan buah. Bapak Ibu, ya 300 triliun. Itu kalau ditaruh di gedung ini mungkin 2 lantai ini juga tidak muat. Ya, Bapak Ibu, kita mau belajar dari peristiwa ini. Ya. Kalau sebuah besi tua, kalau kita pukul-pukul dia, kita kasih bagus-bagus dia, lalu kita bentuk, mungkin dia jadi pisau yang bagus atau parang yang bagus. Kita jual mungkin harganya 100, 200 ribu. Ya kan? Atau mungkin kita bikin lagi bagus-bagus, kita pukul lagi, kita ukir lagi, jadi pisau lipat, jadi gunting kuku, kita jual yang bagus, mungkin kita jual lebih mahal lagi kalau pisau lipat. Mungkin harganya 300 sampai 500 ribu. Tapi Bapak Ibu kita pukul lagi, kita potong lagi bentuk kecil-kecil, lebih detail, lebih halus lagi, lebih rapi lagi. Kita susun mungkin jadi sebuah jam tangan merek Rolex. Kita jual mungkin harganya ratusan juta. Bapak Ibu, Tuhan membentuk kita, Tuhan menjadikan kita dengan sedemikian rupa begitu istimewanya. Kita lebih berharga dari apapun. Amin. Jadi jangan pernah menganggap bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa menghasilkan apa-apa, saya tidak bisa bermanfaat apa-apa. Percayalah bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, di mana Tuhan menetapkan kita.
Amin Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan.